Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita bisa dipertemukan dalam perkuliahan perdana bagian dari orientasi perkuliahan tentang mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Karena saya yakin kalian baru mengambil mata kuliah ini, maka perlu kiranya bagi kita semua untuk melakukan perkenalan, untuk melakukan orientasi tentang mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Sebelum kita mengenal, kita pendahuluan dulu tentang mata kuliah ini. Mengapa seorang konselor ataupun calon konselor dibekali dengan mata kuliah pengembangan pribadi konselor? Yang pertama, kita tahu bahwa proses konseling merupakan suatu pertalian timbal balik antara individu dalam memecahkan masalah kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya secara optimal. Jadi di sini ada pertalian timbal balik antar individu. Siapa saja? Yaitu konselor dan juga konseling, yang mana tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kehidupan siapa, yaitu kehidupan konseling, agar supaya konseling bisa mencapai kesejahteraan hidup secara optimal. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan konseling itu harus difasilitasi dengan menciptakan lingkungan konseling yang hangat dan aplikasi berbagai prosedur konseling antar konselor dan juga konseling. Jadi di sini dalam hubungan konseling harus tercipta lingkungan konseling yang hangat agar supaya konseling bersedia mengaplikasikan prosedur konseling di dalam kehidupannya. Selanjutnya, oleh karena itu pribadi konselor ini berdasarkan sebuah riset mengatakan bahwa indikator pertama kesuksesan sebuah proses konseling adalah pribadi konselor. Walaupun kita tahu banyak indikator seperti keterampilan konseling, kemudian lingkungan konseling, tapi yang terpenting adalah pribadi konselor. Oleh karena itu, pribadi konselor merupakan instrumen yang menentukan hasil positif dalam proses konseling. Sebab inti dari proses terapeutik dalam sebuah proses konseling yaitu hubungan yang dibangun antara konselor dan konseling. Maka dari itu, agar hubungannya bagus, harus muncul pribadi konselor yang baik. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pribadi konselor yang baik dan bagaimana cara mengembangkan kepribadian konselor. Ini sangat penting sekali karena konselor sekali lagi adalah merupakan instrumen yang utama dalam proses pelayanan konseling. Selanjutnya, kita tentunya sudah mengetahui tentang apa itu konselor. Konselor profesional merupakan figur yang dapat menampilkan dirinya sebagai teladan. Di antara kompetensi yang paling penting adalah kualitas pribadi konselor. Jadi sekali lagi
konselor ini adalah figur yang dapat menampilkan dirinya sebagai teladan. Jangan harap konseling mengalami perubahan jika kemudian konselornya justru menampilkan pribadi yang tidak baik, ya. Oleh karena itu, pribadi konselor merupakan suatu yang sangat penting. Maka kita harus senantiasa meningkatkan dan juga mengembangkan pribadi konselor, ya. Itu karena konselor sebagai pribadi harus menampilkan jati dirinya secara utuh, tepat, berarti, serta membangun hubungan interpersonal yang baik sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan konseling. Itu bagi mahasiswa calon konselor ya harus senantiasa meningkatkan kepribadian dan meningkatkan kompetensinya sebagai seorang konselor. Yang selanjutnya, kualitas pribadi konselor merupakan hal yang esensial bagi konselor untuk mencapai tujuan dalam proses konseling. Saya sampaikan lagi bahwa kualitas pribadi konselor merupakan hal yang esensial yang sangat penting dalam pelaksanaan proses konseling. Oleh karena itu, dalam satu semester ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana meningkatkan, bagaimana mengembangkan pribadi konselor itu dengan mempelajari tema-tema yang akan kita kaji pada perkuliahan satu semester ini. Yang pertama, kita nanti akan belajar sosok utuh konselor. Kira-kira seperti apa sosok utuh konselor? Di sini nanti ada kompetensi profesional, ada kompetensi akademik. Misalnya disebut sebagai konselor ketika dia sudah menempuh jenjang pendidikan apa. Nah, itu nanti akan kita kaji pada pertemuan pertama. Yang selanjutnya adalah kita akan mengkaji tentang identitas diri dan identitas profesi dalam konselor, dalam konseling, ya. Identitas diri dan identitas profesi ini menjadi penting karena kita mengenal beberapa istilah dalam proses terapeutik, ya. Ada yang namanya counseling, ada yang namanya psikoterapi. Nah, terus kemudian untuk profesinya ada yang namanya konselor, ada yang namanya psikolog, ada yang namanya terapis, ada yang namanya pekerja sosial, ada yang namanya dokter. Nah, kita sebagai seorang calon konselor harus tahu kira-kira perbedaan antara konselor dengan profesi-profesi yang lain itu seperti apa. Tema yang ketiga adalah konselor sebagai pribadi dan juga konselor sebagai profesi. Ada hal-hal yang sifatnya sebagai sebuah pribadi karena kita tahu bahwa seorang konselor adalah seorang pribadi. Namun selain itu, seorang konselor adalah sebagai profesi yang mana dia harus menjalankan profesi itu secara profesional. Terus yang selanjutnya adalah pengembangan landasan dan identitas religius dari konselor. Kenapa kita harus belajar itu? Yang pertama, kita harus memandang bahwa konseling yang kita layani adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan. Konseling yang kita layani adalah makhluk yang beragama.
Oleh karena itu, kita